Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Berlatih mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri, semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Ayo berlatih. Coba lihat gambarnya. Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Lihat pada gambar, ternyata tanda pengenal Siti adalah tutup kepala, tutup pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, bed daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus, tanda barung, papan nama, dan tanda jabatan. Sedangkan tanda pengenal Lani adalah tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, bed daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda barung. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Tuliskan persamaan dan perbedaan pada tabel berikut ini. Persamaannya, sama-sama memiliki tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi atau pita daerah, bed daerah atau lencana wilayah, tanda kecakapan khusus atau TKK, dan tanda barung. Sedangkan untuk perbedaannya, Lani tidak mempunyai papan nama dan tanda jabatan. Tanda lokasi dan lencana wilayah mereka berbeda. Ayo berlatih. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut ini. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas.
Persegi ke-1. Kalian lihat pada gambar. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Nah, kalian bisa lihat. Lalu kemudian tempelkan tali pada tabel berikut ini. Sisi AB ternyata berukuran sekian. Sisi CD, sisi AD, dan sisi BC. Ini adalah ukuran seumpamanya, ya. Jadi masing-masing pada kalian akan berbeda-beda. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, sama dengan besar sudut D. Lakukan kegiatan yang sama untuk persegi panjang 2 dan 3. Persegi panjang yang kedua. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali, lalu potong. Dan yang terakhir, ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Kemudian, setelah mengukur dengan menggunakan tali, tempelkan tali pada tabel berikut ini. Sisi AB, sisi CD, sisi AD, sisi BC. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Ternyata panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD. Dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Lihat pada gambar. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, sama dengan besar sudut D. Persegi panjang yang ketiga. Kalian lihat pada gambar. Ukur sisi AB menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi AD menggunakan tali, lalu potong. Ukur sisi BC menggunakan tali, lalu potong. Kemudian tempelkan tali-tali tersebut pada tabel berikut ini. Sisi AB, sisi CD, sisi AD, dan sisi BC. Amati kembali potongan tali tersebut. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD. Dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Lihat pada gambar. Apa yang kalian temukan? Besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C,
sama dengan besar sudut D. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Apakah persegi panjang merupakan bangun segi 4? Persegi panjang merupakan bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Bagaimana ukuran besarnya sudut? Semua sudut sama besar, yaitu 4 pojok siku-siku. Buatlah simpulan sifat persegi panjang dari kegiatan tersebut. Persegi panjang adalah bangun segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda, perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai. Bekerja sama dan saling menolong termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Ayo membaca Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Warnailah bagian perisai lambang negara berikut ini. Warnailah sesuai dengan sila Pancasila. Lihat kolom berikut. Nah, silakan kalian warnai sesuai dengan warnanya.
Isilah tabel berikut ini dengan benar. Sikap perilaku, pengamalan dari sila Pancasila, silakan kalian sebutkan lambang dan bunyinya. Yang pertama, beribadah. Lambangnya adalah bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Lambangnya adalah rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, memberi kesempatan semua anggota tampil. Lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, mendamaikan teman yang sedang berselisih. Lambangnya adalah kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, membersihkan kelas bersama-sama. Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Coba tuliskan pengalamanmu. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Misalnya, pengalaman kita adalah kerja kelompok. Maka sila Pancasilanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baiklah, sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.